Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, terkhusus keluarga besar Al-Arabillah Syekhuna Al-Habib Saleh bin Habib Mukhtar Idrus, seluruh jamaah pembacaan qasidah burudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu pembacaan qasidah burudah yang kita laksanakan setiap malam Senin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu amal ibadah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat, tabi'in tabi'in ila yaumil qiyamah. Jamaah pembacaan qasidah burudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, yaitu bab yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa'a fi khubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bab menerangkan tentang khubnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sepatu yang terbikin dari kulit atau semisalnya, ada dari kapun atau wool atau yang lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innan najasyiya ahdalin nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadajaini falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Sesungguhnya Raja Najasyi menghadiahkan sepasang khuf hitam, khuf yang berwarna hitam pekat, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakainya dan kemudian ia berwudu dengannya, menyapu keduanya, yakni tidak membasuh kaki. Jadi ketika khuf ini digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka timbullah suatu hukum. Ketika seseorang menggunakan khuf, maka ketika dia melakukan wudu, boleh dia tidak melepas khufnya tanpa membasuh kakinya, cuma menyapu khuf tersebut tadi. Cuma ada beberapa syarat. Artinya kada sembarangan ketika kita misalnya melakukan wudu tanpa melepas khuf tersebut dengan tidak membasuh kaki, cuma sekedar menyapu daripada khuf tersebut, maka wudunya dianggap sah. Nah, ini dibahas di hukum fikih. Di antaranya syaratnya yang pertama,
ketika dia menggunakan khuf tersebut tadi, dia dalam keadaan suci. Jadi sudah berwudu misalnya nih, berarti yang akan datangnya. Jadi pertamanya harus suci dulu. Jadi ketika pertama menggunakan khuf tersebut tuh, dia dalam keadaan suci. Yang kedua, di antara syaratnya khuf yang digunakan tersebut itu dalam keadaan tidak bernajis. Jadi kalau ada misalnya najis, kada bisa kena. Cuma menyapu aja, kada membasuh kakinya ketika dia berwudu. Syarat yang ketiga, hadasnya itu hadas kecil, pada hadas besar. Nah, syarat yang keempat, ada waktu yang ditentukan. Kalau orang bermukim itu 1 hari 1 malam. Kalau orang yang safar dalam perjalanan boleh menggunakan 3 hari 3 malam. Jadi kada sembarangan ketika dia menggunakan khuf tersebut tadi, maka dia berwudu boleh tanpa melepasnya, dengan cukup menyapu daripada khuf tersebut tadi, sah wudunya. Tapi dia tidak memenuhi syaratnya, tidak bisa. Jadi harus terpenuhi syaratnya, hanya bisa melakukan perbuatan tersebut tadi. Jadi tanpa melepas sepatu ketika dia berwudu, cukup dengan mengusapnya, maka sah wudunya. Nah, untuk membasuh kaki, karena menyapunya tadi badalan an ghaslir rijlain, artinya menyapu daripada kedua khufnya tadi adalah gantian daripada membasuh 2 kakinya. Nah, jadi kalau kita hendak memperdalam ini, khusus membahasnya di masalah fikih kenalah. Artinya kita di sini kadang membahas masalah itu. Cuma kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan 2 khuf, 2 sepatu, maksudnya kiri kanan nih. Yang berikutnya, ahda dahiyatul Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma. Wa qala Israilu an Jabirin an Amirin wa jubbatan falabisahuma hatta takharraqa la yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam azakiyun huma amla. Dihyah memberi hadiah sepasang khuf kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakainya, dan menurut riwayat Israil dari Jabir dari Amir adalah sebagai berikut. Dan baju jubah, artinya dikasihkan berupa hadiah khuf dan baju jubah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai keduanya sampai usang, sampai rusak, artinya sampai buruk ya kita nih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apakah sepasang khuf itu berasal dari kulit binatang yang disembelih atau tidak. Nah, cuma yang kita ambil syahid di sini adalah bahwa 2 khuf ini pernah digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Artinya Nabi kita Muhammad SAW pernah menggunakan 2 sepatu yang terbikin daripada kulit atau semisalnya. Lalu timbullah satu hukum. Nah, jadi apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah membuat satu hukum supaya umatnya ini mudah mengikuti. Karena Nabi kita memakai sepatu, maka timbul hukumnya. Ketika misalnya berwudu, kayak apa sepatunya tadi, apakah harus dilepas atau tidak? Atau ketika mandi wajib misalnya, kayak apa itu? Bolehkah didiamkan atau wajib dilepaskah? Nah, untuk membahas itu khususnya itu di pelajaran fikih, itu memperdalamnya. Cuma kita di sini tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah menggunakan 2 sepatu. Yang berikutnya bab yang ke-10, babu maja fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Ini satu bab menjelaskan tentang sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala lahum kibalani. Pernah Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik tentang daripada sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas bin Malik menjawab, kedua belahnya mempunyai tali kibal. Tali kibal itu tali sandal yang bersatu pada bagian mukanya dan terjepit di antara dua jari kaki. Itu tali kibal ngarannya. Biar lihat terompahnya Nabi itu napas tuh. Nah, sandal atau terompahnya Nabi kita Muhammad. Tadi di Google atau ada aja timbul. Jadi Anas bin Malik menjawab, kedua belahnya mempunyai tali kibal. Artinya tali kibal itu adalah tali sandal yang bersatu pada bagian mukanya dan terjepit di antara dua jari kaki. Dari Abbas radhiyallahu anhu pernah bercerita, kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani mathnan syiraquhuma. Adalah sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua tali kibal yang talinya bercabang dua. Hadis yang berikut, fahaddatsani Sabitun ba'du an Anasin annahuma kanata na'lainin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Isa bin Tahman berkata, kemudian Sabit menerangkan kepadaku yang katanya bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa keduanya, maksudnya keduanya sandal Nabi adalah mempunyai tali kibal tersebut tadi. Hadis yang berikutnya, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasunni 'ala allati laisa fiha sya'run wa yatawadda'u fiha fa ana uhibbu an albasaha. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sandal tak berbulu, sandal yang tak berbulu, dan ia berwudu dengan memakai sandal itu. Oleh sebab itu aku senang memakainya. Hadis yang berikutnya, kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani. Adalah sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua tali kibal. Hadis yang berikutnya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufatain. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memakai sandal yang dijahit. Jadi hadis ini bermacam-macam, nanti timbul hukum bermacam-macam. Nah, jadi kita cuma mengetahui di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai sandal, artinya memakai sandal. Hadis yang berikutnya, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah liyan'alhuma jami'an aw liyahukhuma jami'an. Janganlah di antara kalian berjalan dengan sandal sebelah, hendaklah memakai keduanya atau melepaskan keduanya. Ini salah satu mencegah kepada kefakiran. Jadi mun kita hendak bersandal, keduanya dipakai. Bilanya pajangan satu aja, lebih baik kada usah bersandal sama sekali. Nah, terkadang kan kita ada sandal satu aja dipakai itu. Padahal Rasulullah tidak ada mengajarkan yang kayak itu. Jadi ingatkan kita, bila pajangan hendak bersandal, keduanya kanan kiri
Bila pacang satu kada usah bersandalan. Kenapa? Karena itiba dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kada bersandal bang. Karena kalau bersandal satu itu salah satu perbuatan mewaris fakir. Satu aja sandal digunakan. Paling kada hukumnya makruh ini. Kada haram, makruh. Bersandal satu aja. Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ay ya'kula ya'ni ar-rajula bishimalihi aw yamshiya fi na'lin wahidah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang seseorang laki-laki makan dengan tangan kiri dan berjalan dengan sandal sebelah. Makan dengan tangan kiri, berjalan dengan sandal sebelah. Larangan makruh makan tangan kiri, pakai sandal sebelah. Aku kada kawaja makan tangan kanan, jadi pakai tangan kiri. Itu karena kesombongan aja. Kawah aja paksakan hak. Karena itiba dengan Nabi kita Muhammad pasti kawah. Cuma karena sombongnya kita tadi memaksakan diri kalau tetap menggunakan tangan kiri. Pernah kan dulu terjadi itu ketika Rasulullah SAW melihat salah seorang daripada laki-laki yang menggunakan makan tangan kiri. Ya Rasulullah, makan pakai tangan kanan, jangan pakai itu. Apa jawabannya? Allah kada kawai ya Rasulullah. Ngalih pakai tangan kanan nih bahasanya. Oh, pakai tangan kiri. Lalu diselejurakan, akhirnya tangan kanannya itu jadi kita tuh apa ya? Kada berdaya lagi. Selajur. Kenapa? Karena memaksakan diri sesuatu nang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi sunnah itu jangan sembarangan. Bila Rasulullah SAW menyuruh kita melakukan itu, ada rahasianya. Ada rahasianya. Jangan sampai ada di hati kita perasaan hendak ya kita tuh apa? Melawan, memanglah jurang banjar tulah. Artinya kada senang apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi hati-hati. Jadi apa yang disuruh, apa yang dilarang Nabi kita Muhammad itu punya rahasia. Makan pakai tangan kanan itu ada rahasianya. Bersandal tadi 2 jangan 1, ada rahasianya. Karena Nabi kita Muhammad itu ketika menyampaikan bukan datang daripada keinginan sidin, itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bis shimal fala takunil yumna awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, bila salah seorang di antara kalian hendak memakai sandal, hendaklah memulainya dari yang sebelah kanan. Bila hendak memakai sandal, mulai sebelah kanan. Dan bila ia melepasnya, maka hendaklah dimulai dengan yang sebelah kiri. Hendaklah posisi kanan dijadikan yang pertama kali dipasangi sandal, yang terakhir kali dilepas. Jadi bila hendak menggunakan sandal, gunakan yang kiri, ya yang kanan duluan. Ketika melepasnya, gunakan yang kiri duluan. Nah, sunnah nih. Kelihatannya sepele, biasa-biasa aja ini. Cuma ketika kita melakukan ini, kita ingat ini nang dikerjakan, nang digawi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu doanya apa nih? Doanya kita hendak
Bersandal, hendak memasang sandal. Bismillahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa watti' qadami fid dunya wal akhirah wa thabbit huma ala sirati yawma tazilul aqdam. Bismillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa watti qadami fid dunya wal akhirah wa thabbit huma ala sirati yauma tazilul aqdam. Enggak jelas, sekali lagi lah. Bismillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa watti qadami fid dunya wal akhirah wa thabbit huma ala sirati yauma tazillul aqdam. Nah, ini doanya nih. Hendak menggunakan sandal. Melepasnya bismillahilladzi la ilaha illahu. Kayak melepas baju juga. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kelihatannya sepele, biasa-biasa aja. Cuma ketika kita melakukan ini, ingat siapa yang menyuruh. Yang menyuruh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada sesuatu yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dianggap biasa tuh kada. Jadi kalau kita selalu mengikutkan ketika melakukan sesuatu, ingat bahwa itu adalah perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan timbul mahabbah, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaman aja inilah. Bila hendak masang sandal nang kanan, bila melepas nang kiri. Doanya bismillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa watti qadami fid dunya wal akhirah wa thabbit huma ala sirati yauma tazillul aqdam. Melepasnya bismillahilladzi la ilaha illahu. Hadis yang berikutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna mastata'a fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tahurihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi bagian yang sebelah kanan, diusahakannya sekuat tenaga. Diusahakannya sekuat tenaga. Rasulullah sendiri itu berusaha sesuatu yang baik itu dilakukan dengan menggunakan yang kanan. Rasulullah sendiri, masa kita sebagai umatnya kada kawa? Memang harus dibiasakan, kayak makan tadi. Memang orang tuh kalau sudah makan terbiasa nang kiri itu ngalih merubahnya. Cuma mau mengatakan ini kada diajarkan oleh Rasulullah, harus kanan nih. Paksakan aja nang kayak apakah? Tak gugur kah dahulu misalnya makanannya, kada apa-apa. Paksakan aja. Karena Rasulullah nama nyuruh ini, akhirnya bisa. Rasulullah SAW menyenangi bagian yang sebelah kanan, diusahakannya sekuat tenaga. Tatkala bersisir, basurui nang kanan dahulu. Nah, hanyar nang kiri. Memakai sandal, demikian pula sewaktu bersuci, nang kanan dahulu hanyar nang kiri. Kalau wudu itu kan disunatkan nang kanan baru yang kiri. Cuma ada orang tulah kanan basuh sekali, kiri sekali, kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, kiri sekali, 3 kali gitu. 3 kali kanan, hanyar kiri 3
Orang kan kirinya 3. Terakhir, kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsman radhiyallahu anhu. Adalah sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 2 tali kibal, demikian pula halnya dengan sandalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, sedangkan orang yang pertama kali mengikatkan 1 ikatan adalah Utsman radhiyallahu anhu. Namun Utsman ini merubah, artinya 1 ikatan, beda dengan Rasulullah, beda dengan Abu Bakar, beda dengan Umar bin Khattab. Jamaah ini kan sesuatu hal, artinya kada dilarang merubah, itu kada dilarang. Anak sandal nang kayak apakah ada masalah? Cuma mun hendak ittiba dengan Nabi kita Muhammad, nangka itu bentuk sandalnya tadi. Nah, cuma ini sandal Nabi ini atau disebut dengan terompah Nabi ini, kalau ulun kada sependapat lah orang bikin seperti bentuknya sandal Nabi lalu kita nang memakainya. Ulun kada sependapat. Kenapa? Karena diterangkan begitu mulianya sandal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai gambar bentuk daripada sandal Nabi atau terompah Nabi itu harus diletakkan di kepala, di atas, kada di bawah. Nah, lalu orang ada maulah sandal kayak bentuk sandalnya Nabi, kita memakai, kalau jangan ditukari itu. Niatnya mungkin baik nih kayak sandal Nabi, padahal penggunaannya salah. Kenapa? Karena begitu kita luar biasanya menghormatinya terompah atau sandal Nabi tadi, disuruh meletakkannya di kepala kita, di atas, jangan di bawah. Kenapa? Karena sandal Nabi itu tadi adalah bukti salah satu ketika Nabi kita Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sandalnya pun menjadi mulia karena ta'alluq dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pun harus memuliakan sesuatu yang ta'alluq dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kadang bicarakan tentang juriat Nabi itu sudah jangan dikisah lagi itu. Ini sesuatu yang artinya benda mati itu. Ta'alluq dengan Nabi kita Muhammad itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau ada nang orang berjualan nang sandal-sandal nang kayak sandal Nabi, terompah Nabi itu, ada usah gin kita menukarnya, ada usah dipakai ya. Nah, gambar-gambarnya kan ada kan di atas kepala sini kan ada kopiah itu kan ada tuh anunya bentuk gambar daripada terompah atau sandal Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita memuliakan daripada sesuatu yang ta'aluk dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit hadis-hadis yang menjelaskan tentang khuf dan sandalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lanjutkan bab yang ke-11, yaitu tentang cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisirrin Nabi wa alihi wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahli qutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa bikum lima taradati qawlan wa fi'lan karama wa razuqin kulla halalan daima wa akhilan adqiya ulama
نوزى بالخير ونقبل كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا حسن المنون واغفر أستر أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الكرام الشرب وعلى الصحب مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلم